Tok tok tok, tok tok tok. Ketukan pintu itu berulang lagi. Kali ini lebih keras dari sebelumnya. Imas langsung membekap mulut ibunya saat Bu Kesti akan bersuara menanyakan siapa di luar. Aja ditakoni, Bu, bisik Imas. Beberapa saat hening. Tidak ada suara apapun di balik pintu. Imas mencoba mendekat ke pintu. Saat ia menempelkan telinganya, tiba-tiba pintu seperti didobrak keras sekali sampai terbuka. Imas langsung terjatuh, terbentur pintu. Astagfirullah, aduh lara banget Bu, rengek Imas. Ia memegangi keningnya yang memerah. Bu Kesti langsung menolong Imas. "Nduk kowe apa penduk?" tanya Bu Kesti. Bu Kesti memandang ke depan pintu. Tidak ada siapapun di situ. "Langkah sapa-sapa, Nduk." Bu Kesti melamun, terperangah dengan kejadian barusan. Imas langsung bangun dan melongo ke seluruh sudut rumah. Memang benar, tidak ada siapapun selain mereka berdua. Imas kembali lagi ke kamar. "Ayo metu Ibu, kayaknya nang omah ki wis ora aman." Imas menarik tangan Bu Kesti, namun ditepis oleh Bu Kesti. "Nang bapak korolih metu, mending dewek wudu dhisit, terus pindah nang kamar ibu bae, sisan sholat nang kamar ibu." Imas menuruti perkataan ibunya. Mereka bersama berjalan menuju kamar mandi. Imas terus saja menengok ke kanan dan ke kiri, memastikan tidak ada siapapun selain mereka. Kia mesti ulah keluargane Kendro, Bu. Ibu mikirnya be kaya kuwe ndo. Ibu dadi wedi. Aja wedi Bu, dewek duwe Gusti Allah. Sing penting siki dewek wudu, terus tadarusan bae Bu karo nunggu adzan. Setelah wudu, mereka masuk ke kamar Bu Kesti untuk membaca Al-Quran dan menunggu pagi. Barulah mereka akan keluar dan memulai aktivitas. Pagi harinya, Pak Antoro yang sudah berada di rumah Mbak Tarwi. "Wis digawa sing aku perintahkan." Pak Antoro mengambil selembar kertas dari sakunya. "Kiye Mbah." Kertas itu tertuliskan silsilah dari keluarga Kendro dan alamat rumah yang ditinggali oleh Pak Haryanta sekarang. Haryanta aslinya udah kene ya. Beliau menunjuk alamat yang tertera pada kertas itu. "Iya Mbah," jawab Pak Antoro. Mbah Tarwi memanggil seorang pemuda yang sedari tadi sedang menyirami tanaman. "Kowe ngerti alamat kiye ora?" Pemuda bernama Wondo itu mengambil kertas yang dipegang oleh Mbah Tarwi. "Kulo mboten tau mampir, tapi kaping kalih kulo sampun lewat daerah mriki Mbah," jawab Wondo. "Ya wis siapno mobil, jajal jujukna aku karo anakku." Mbah Tarwi menunjuk Pak Antoro. Mereka menaiki sebuah family car untuk pergi ke alamat Pak Haryanta. "Kenapa dewek kudu maringan Mbah?" "Dewek kudu ngerti disit, tujuane kae duwe ingon-ingon kue apa, tempe dewek bisa nglawan." Pak Antoro mengangguk mendengar penjelasan Mbah Tarwi. Mobil melaju kencang melewati sebuah jalan provinsi yang menghubungkan ke kota lain. "Kiye dalan sing maring Gunung Es ya Won?" tanya Mbah Tarwi. "Enggih leres Mbah." "Kowe ora kepengin maring anah Won?" Mbah Tarwi meledek Wondo. "Mboten lah Mbah, kula nyambut damel mawon kali Mbah, sampun cekap."
Mbah Tarwi tertawa mendengar jawaban Wondo. Gunung es tempat apa, Mbah? Pak Antoro penasaran dengan apa yang Mbah Tarwi dan Wondo bicarakan. Kadang wong ana sing kepengin sugih, kepengin duwe jabatan, kepengin terkenal, kepengin bojo wong. Nek sing percaya ya pada teka mari ngono. Lah, mengkongkone ya dijaluki tumbal ya, Mbah. Mbah Tarwi kembali tertawa. Zaman siki apa sing gratis sih? Arep ming WC bae bayar kok. Untung ambekan esi gratis ya, Mbah, ucap Pak Antoro. Mereka tertawa bersama. Memang hanya sebuah candaan kecil, namun itu sedikit mengurangi beban pikiran Pak Antoro. Ngisi bensin rien Mbah. Mbah Tarwi hanya mengangguk, sedangkan Pak Antoro sedang menjelajahi alam mimpinya. Setelah melewati kawasan gunung es tadi, Pak Antoro memutuskan untuk tidur. Setelah itu mobil kembali melaju. Sekedap malih sampun gutul, Mbah, ucap Wondo saat mereka sudah berjalan melewati beberapa daerah dan sekarang mereka berada di sebuah perumahan mewah. Bukan seperti perumahan pada umumnya. Umeh gede-gede temen. Pak Antoro terperangah. Baru saja beliau bangun dari tidurnya, sudah disuguhi pemandangan deretan rumah mewah. Tidak lama mereka mengitari kompleks tersebut. Wondo menghentikan mobilnya. Niki griyone, Mbah. Pak Antoro merapikan bajunya dan bersiap untuk turun. Saat akan membuka pintu mobil, beliau dicegah oleh Mbah Tarwi. Arep ngapa kok? Lah, mbok arep ketemu Pak Haryanta, jawab Pak Antoro. Apa kok arep ketemu? Terus arep takon Haryanta dua ingon-ingon kok ngapa? Apakah gelem jawab? Pak Antoro tidak mengerti apa yang dimaksud Mbah Tarwi. Ia semakin bingung. Lah terus adoh-adoh maringane ngapa, Mbah? Wondo tersenyum mendengar perkataan Pak Antoro. Sudah lebih dari 5 tahun ia bekerja pada Mbah Tarwi. Jadi ia paham apa yang Mbah Tarwi maksud. Badhe ditandur teng pundi, Mbah? Tanya Wondo. Mbah Tarwi memberikan sebuah bungkusan putih kecil kepada Wondo. Maju disit won, mok ana sing weruh. Maring mburi omah kiye bae. Mobil kembali melaju menuju belakang rumah itu. Mboten saged nggeliwat mobil, Mbah. Wondo menghentikan mobilnya. Ternyata belakang rumah tersebut adalah sawah. Kok mudun bae won? Aja ngasih salah omah ya. Wondo turun dari mobil, membawa sebuah tas. Ia berjalan perlahan di tengah-tengah sawah. Agak susah juga mencarinya karena semua rumah seperti sama. Wondo menghitung jumlah rumah dari ujung untuk mengetahui rumah mana rumah Pak Haryanta. Setelah menemukan rumah tersebut, Wondo mengambil cungkir di tasnya. Wondo mulai menggali. Tidak sampai terlalu dalam, ia memasukkan bungkusan putih yang diberi oleh Mbah Tarwi, lalu menguburnya. Wondo sudah terbiasa melakukan pekerjaan itu, karena dari beberapa orang yang bekerja di rumah Mbah Tarwi, hanya ia yang Mbah Tarwi percaya. Sebelumnya ada satu nama yang bekerja seperti Wondo. Beliau sudah mendampingi Mbah Tarwi dari Mbah Tarwi muda. Namun karena sudah sama-sama tuanya dengan Mbah Tarwi memutuskan untuk mencari penggantinya. Karena pekerjaan itu beresiko cukup besar. Karena bukan hanya manusia yang mereka hadapi, namun bangsa lainnya juga bisa dikatakan.
Wondo sekarang cukup kuat fisiknya untuk mengemban pekerjaan bersama Mbah Tarwi untuk membantu sesamanya. Ora kabeh urusan bisa rampung karo dalan sing keton. Apa maning sing dihadapi dhewek kudu kur menungsa. Ucap Mbah Tarwi. Kini Pak Antoro paham apa yang dimaksud Mbah Tarwi. Setelah Wondo menyelesaikan tugasnya, mereka langsung kembali ke rumah Mbah Tarwi. Hampir setengah hari mereka habiskan di jalan untuk berangkat dan pulang. Mengko kowe ora usah bali ya. Mengko wengi ana sing kudu dhewek lakoni. Perintah Mbah Tarwi kepada Pak Antoro. Azan maghrib berkumandang. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Mbah Tarwi. Pak Antoro dan Wondo diminta untuk mandi keramas, dan setelah itu berkumpul di musola rumah Mbah Tarwi untuk melakukan sholat berjamaah. Setelah selesai sholat maghrib berjamaah, Pak Antoro diantar ke sebuah kamar oleh Wondo. Mas, aku dipeseni nang Mbah Tarwi. Bar isan jenengan konturu, lah mengko tengah wengi ming pendopo. Iya, jawab Pak Antoro singkat. Beliau lalu masuk ke kamar dan merebahkan dirinya sembari menunggu adzan Isya. Kamarnya gede banget, apik maning, batin Pak Antoro. Matanya menelusuri setiap jengkal kamar tersebut. Hampir 1 jam beliau hanya diam memandangi semua yang ada di kamar itu, sampai terdengar suara adzan Isya berkumandang. Beliau lantas bangun menuju ke kamar mandi dan berjalan menuju musola yang ada di rumah Mbah Tarwi. Semua sudah berkumpul seperti saat sholat maghrib tadi. Namun ada satu yang kurang. Ya, Mbah Tarwi sendiri. Pak Antoro yang penasaran dengan keberadaan Mbah Tarwi mencoba menanyakan pada Wondo. Won, Mbah mi ngendi deneng ora melu jamaah? Wondo menunjuk salah satu ruangan yang ada di depan musola. Mbah nek lagi ana tugas biasane ngisan nang kono. Lapas karo tikir nganti mengko tengah wengi. Padahal aku mbayar sepira ora, tapi pegaweane seabot kuwe ya Won. Untuk kesekian kalinya, Wondo tersenyum mendengar jawaban Pak Antoro. Justru kue, Mbah Tarwi kue kerja niat nulung wong, bayaran sepira-pira haya dilakoni. Mbah Tarwi be seneng sedekah, mulane bisa lancar terus usahane ngasih bisa gawe omah segede kiye. Hus, aja berisik, wis ayo dimulai sholate, tegur seorang bapak kepada mereka berdua. Usai melaksanakan sholat berjamaah, Wondo kembali mengantar Pak Antoro ke kamarnya. Mereka berjalan bersama. Lampu-lampu di ruangan lain sudah mulai dipadamkan. Won, sing pada manggon nang kene kowe, kabehan anu wong kerja, apa ana sing keluargane Mbah? Jenengan tau menangi wong wadon sing wis sepuh? Kowe mbak kayone Mbah. Aku ngertine kowe tok. Sing liyane wis ana nang kene sedurunge aku. Jagung disit Won, aku arep telepon ngomah. Ajak Pak Antoro. Mereka berdua duduk di sebuah kursi menghadap langsung ke taman. Pak Antoro mengambil HP-nya dan menelpon Imas. Halo, assalamualaikum Do. Bapak kur arep ngabari. Bapak dina ki ora bisa bali. Bapak Esyana perlu karo Mbah Tarwi. Imas pun menceritakan kejadian yang ia dan Bu Kesti alami tadi pagi. Hanya mendengar dari telepon pun, Pak Antoro sudah merasakan kengerian yang istri dan anaknya alami. Pak Antoro merasa khawatir. Beliau menutup teleponnya. Won, aku tak beli bae apa ya?
anak karo bojoku lagi digawe-gawe, aku dadi pikiran. Ora bisa Kang, nek Rika bali, engko masalah ora rampung-rampung. Rika emot tujuane Rika maringan apa? Siki mending Rika mlebu kamar, terus ndonga ben keluargane Rika selamat. Percaya ming Gusti, aja wedi karo belis. Wong belis be sing gawe Gusti.